Halo anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Ibu Saras. Nah, pernahkah kalian berpikir dalam otak kalian dan bertanya-tanya di dalam diri kalian, apa sih bagian-bagian dari panca indera dan bagaimana sistem kerja dari alat indera kita? Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai panca indera. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu kita sama-sama mengetahui indera penglihatan berupa mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera penciuman yaitu hidung, indera perasa yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Nah, penjelasan kali ini akan meliputi bagian dan fungsi dari panca indera kita, cara kerja pada panca indera kita, gangguan ataupun kelainan yang terjadi pada panca indera, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk merawat panca indera kita. Yang pertama adalah indera penglihatan. Nah, anak-anak, mata terdiri dari bagian luar, yaitu ada kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata, dan sebagainya. Kemudian, bagian dalamnya terdiri dari koroid, retina, kornea, saraf optik, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk jelasnya, fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah kornea atau selaput tanduk berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Selanjutnya, lensa mata berfungsi untuk mengatur pembentukan bayangan. Pupil berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya masuk. Selaput pelangi atau iris berfungsi memberi warna pada mata. Selaput koroid berada tengah bola mata yang mengandung banyak saluran darah. Kemudian sklera berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Selanjutnya retina berfungsi untuk menangkap bayangan. Dan bintik kuning berfungsi ataupun daerah yang sangat mudah menerima cahaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dan mengetahui bagaimana sistem kerja dari mata kita. Kenapa kita bisa melihat suatu benda, dan disajikan dalam video berikut ini. Kita bisa melihat suatu benda karena ada berkas cahaya yang datang dari benda tersebut menuju ke mata kita. Berkat cahaya yang masuk ke mata kemudian dibiaskan sebagian besar oleh kornea mata dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Bayangan benda yang terbentuk pada retina ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, energi cahaya di retina diubah menjadi sinyal listrik dan dibawa oleh saraf optik ke otak. Lalu diterjemahkan oleh otak sebagai suatu benda yang tegak. Nah, demikian tadi bagaimana cara mata kita melihat suatu benda. Selanjutnya, gangguan pada mata ataupun kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada indera penglihatan kita. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Rabun jauh ini artinya kita tidak bisa melihat benda dengan jarak yang jauh. Begitu dengan sebaliknya, yaitu rabun dekat, artinya kita tidak bisa melihat dengan benda yang jaraknya dekat. Kemudian rabun tua atau presbyopia ini bisa terjadi pada orang-orang tua yang terjadi kabur saat melihat ketika usia mereka sudah tua. Kemudian ada rabun senja, yaitu tidak bisa melihat ketika senja, dan buta warna, yaitu kelainan pada mata yang tidak bisa membedakan antara warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita memelihara kesehatan mata kita? Yang pertama adalah kita sebaiknya memakan banyak makanan, sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin A. Kemudian adalah jangan ataupun hindari membaca di ruang dengan pencahayaan lampu yang redup ataupun yang terlalu terang. Selanjutnya, hindari membaca buku ketika kita berbaring ataupun saat kita menonton televisi, tidak boleh berbaring. Yaitu, selanjutnya adalah gunakan kacamata ketika ada debu ataupun ada kotoran-kotoran sehingga kita terhindar dari rusaknya mata. Selanjutnya, indera pendengaran. Nah, indera pendengaran terdiri dari
telinga bagian luar, kemudian terdiri dari telinga bagian tengah, dan selanjutnya terdiri dari bagian dalamnya. Bagian-bagian dan fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut, yang pertama ada daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang hidung. Rumah siput ataupun saluran rumah siput berfungsi untuk mengubah impuls dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, lubang telinga berfungsi untuk menangkap dan meneruskan bunyi ke gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya lebih dalam. Selanjutnya, tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang sangurdi, dan tulang landasan berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea. Selanjutnya, saluran eustachius merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Nah, bagaimana cara kerja telinga kita sehingga kita bisa mendengar sesuatu? Mari simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Nah, selanjutnya, gangguan yang terjadi pada telinga. Yang pertama ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Yang kedua ada congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang sendiri di tengah-tengah. Dan infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, memelihara kesehatan telinga. Yang pertama adalah kita sebaiknya sering kali membersihkan telinga kita dari kotoran agar telinga kita tidak tersumbat. Selanjutnya adalah tidak mendengarkan suara yang begitu keras ketika kita mendengarkan suatu musik ataupun suara-suara speaker yang besar. Hindari hal tersebut untuk menjaga kesehatan telinga kita. Nah, selanjutnya indera penciuman. Indera penciuman kita yaitu hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung, ada rongga hidung, kemudian ada serabut saraf. Bagian-bagian dari hidung dan fungsinya. Yang pertama, ada lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya rongga hidung yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu, kelembapan, dan menyaring kotoran. Yang ketiga ada serabut saraf yang berfungsi untuk mendeteksi zat kimia dalam udara pernafasan. Cara kerja hidung. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya pembauan. Simak video berikut ini. Pembauan. Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung. Kemudian uap atau gas yang terhirup ini akan larut dalam lendir dan sampai pada sel reseptor atau ujung saraf pembau yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan.
Ujung-ujung saraf pembau yang bergabung dengan pembuluh pencium dan berada di belakang rongga hidung kemudian meneruskan rangsang bau yang diterima ujung-ujung saraf pembau. Setelah itu, rangsang bau diteruskan ke pusat penciuman melalui saraf bau yang berada di otak. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau tersebut. Gangguan yang terjadi pada hidung yang pertama yang sering terjadi adalah pilek, kemudian ada polip dan juga ada cedera yang kira-kira misalkan hidung kita mungkin terbentur dan juga beberapa kecelakaan yang bisa terjadi saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana cara memelihara kesehatan hidung? Pertama ada seringlah kita membersihkan hidung kita agar hidung kita tidak tersumbat. Selanjutnya adalah ketika kita batuk atau bersin ataupun ada debu, kita sebaiknya menutup hidung kita dengan kain ataupun dengan tisu. Selanjutnya, apabila terjadi kerusakan ataupun tidak berfungsinya hidung kita dengan baik, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Selanjutnya, indera perasa. Indera perasa terdiri dari ujung lidah, kemudian ada badan lidah, dan yang terakhir ada pangkal lidah. Nah, bagian dari lidah adalah berfungsi untuk mengecap perasa, di mana pada ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis, kemudian di bagian pinggir atau tepi pinggirnya ada berfungsi untuk mengecap rasa asam dan juga asin, kemudian di pangkal berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Nah, kita akan simak video tentang cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah larut dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan ini akan diteruskan ke otak. Kemudian, otak akan menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa dari jenis makanan atau minuman itu. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa. Yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Selanjutnya, gangguan pada lidah. Nah, seringkali kita biasanya terjadi gangguan pada lidah, misalkan contoh seperti gangguan kepekaan terhadap lidah, kemudian ada sariawan, kemudian yang paling parah adalah kanker lidah yang biasanya disebabkan oleh seseorang yang sudah berat ketika dia kecanduan rokok. Kemudian, bagaimana cara kita memelihara kesehatan lidah? Yang pertama adalah stop makan makanan yang terlalu ekstrim, dalam artian makanan yang terlalu panas, kemudian minum minuman yang terlalu dingin bersamaan. Kemudian, seringkalilah kalian mengkonsumsi makanan ataupun buah-buahan sayuran yang mengandung banyak vitamin C. Yaitu selanjutnya adalah bersihkanlah lidah kalian ketika kalian menggosok gigi. Ini juga penting untuk mengurangi bau atau aroma mulut kalian. Dan terakhir adalah apabila terjadi kerusakan ataupun kesehatan ataupun lidah yang bermasalah, sebaiknya kalian konsultasikan kepada dokter yang lebih memahami dan lebih tahu tentang kesehatan lidah kalian. Nah, yang terakhir adalah indera peraba. Indera peraba yaitu kulit kita. Kulit terdiri dari epidermis, yaitu bagian paling luar, kemudian dermis, dan juga ada subcutaneous layer-nya. Nah, lapisan dalam atau dermis terdiri dari kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan penerima rasa, nyeri, panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Ya, ini yang biasa kita rasakan. Kemudian lapisan luar atau epidermis bertugas membentuk sel-sel baru ke arah luar. Ini biasanya untuk melindungi kulit bagian dalam kita. Nah, mari kita simak cara kerja kulit kita. Dan kasar halus melalui kulit. Bagian kulit yang paling peka terhadap rangsangan adalah ujung jari dan bibir. Kulit kita memiliki berbagai fungsi sebagai alat ekspresi, misalnya mengeluarkan keringat, pelindung organ bagian dalam tubuh,
seperti otot dan tulang, pengatur suhu tubuh, dan sebagai indera peraba. Sebagai indera peraba, kulit dilengkapi bermacam-macam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan seperti rabaan atau sentuhan, tekanan, dan suhu. Kelenjar keringat yang terdapat di lapisan mata gigi berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Keringat merupakan cairan sisa metabolisme saat tubuh melakukan aktivitas. Keringat berguna untuk mempertahankan suhu tubuh terhadap lingkungan. Selanjutnya, di dalam kulit juga terdapat lapisan dalam berupa lapisan berlemak. Lapisan ini mengandung jaringan lemak dan berguna untuk menghangatkan tubuh. Struktur kulit terdiri atas dua lapisan. Lapisan luar, epidermis, dan lapisan dalam, kulit jangat atau dermis. Nah, selanjutnya gangguan pada kulit. Biasanya gangguan pada kulit yaitu bisa timbul jerawat ataupun panu ataupun kurap dan juga kadas. Nah, penyakit ataupun kelainan pada kulit ini biasanya disebabkan karena mungkin kulit kita kotor dan sering tidak mandi. Nah, selanjutnya bagaimana memelihara kesehatan kulit? Nah, biasanya jerawat ataupun panu itu juga disebabkan oleh jamur-jamur atau bakteri-bakteri. Yang pertama adalah rajin mandi, rajin cuci tangan, dan juga masukkan pakaian kotor ke rancang dan cucian agar bersih ketika kita menggunakan pakaian tersebut. Selanjutnya yang kedua, rajinlah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti bayam, brokoli, kacang haselnut, kacang tanah, telur, almond, dan sebagainya. Nah, demikian tadi video pembelajaran tentang panca indera dan bagian-bagian dan juga fungsinya. Pesan terakhir yang ingin Ibu sampaikan adalah kesehatan adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri. Jadi, kita harus menjaga kebersihan kulit, mata, telinga, hidung, lidah, dan lidah kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.